lagi sakit nih, tapi aku tetap semangat sama yang namanya jalan-jalan. Nah, kali ini Pevita udah ada di Sunyi Coffee. Nah, jadi sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol langsung sama owner dari Sunyi Coffee ini. Tapi yang lebih menariknya lagi nih, karena Sunyi Coffee ini mempekerjakan orang-orang dengan disabilitas. Nah, udah pada penasaran belum? Kalau udah pada penasaran, mending kita langsung masuk aja. Let's go! Mas Mario. Halo. Kenalin aku Pevita. Halo Pevita. Iya, aku Nice pengen to meet you. ngobrol-ngobrol. Boleh, silakan. Boleh banget ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, aku tadi aus banget. Aku pengen mesen dulu gimana? Ayo, boleh. Boleh. Yuk. Katanya mesen di sini harus pakai bahasa isyarat. Yes, mesen di sini menggambarkan konsep kita. Oke. Mau tahu gimana? Ayo, coba aja langsung. Pengen dong, aku mau belajar. Mau belajar cara Iya. pesannya? Oke, kita lihat barista kita. Oke. Selamat datang. Mau pesan apa? Selamat datang, mau pesan apa? Mau? Caranya? Mau pesan? Tunjuk aja mau yang mana? Aku mau ini, kopi susu. Kopi susu. Apa Pak? Dingin atau panas? Dingin. 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 Satu. Di sini. Di sini. Di sini, oke. Nah, jadi memang pesannya itu pakai bahasa isyarat. Pakai bahasa karena isyarat. semua barista di sini, semua karyawan di sini adalah teman-teman difabel, yaitu oke. teman-teman tuli dan teman-teman tunadaksa. Terima kasih. Ya. Sama-sama? Sama-sama. Ya. Gitu deh kira-kira. Oke, jadi sekarang aku mau ngobrol-ngobrol aja sambil Boleh. nunggu kopi aku. Ya, boleh banget. Jadi yang pertama, kenapa dinamakan Sunyi Coffee? Oke, kenapa namanya Sunyi Coffee? Iya. Awal-awal orang pasti bilang, wah Sunyi Coffee berarti masuk ke sini nggak boleh ada suara gitu. Iya. Semuanya tenang. Enggak. Jadi sebenarnya namanya Sunyi ini adalah hati yang sunyi. Dimana kita jauh dari perbedaan, jauh dari arogansi, dan jauh dari kejahatan. Jadi hati kita tuh Oke. sunyi gitu loh, tenang. Oh, oke, tenang. Nggak ada kebencian, nggak ada marah-marah, tenang aja sunyi. Untuk di sini yang bekerja teman-temannya ada yang teman-teman tuli, ada teman-teman yang tunadaksa, seperti itu. Oke. Karyawannya berapa di sini, Mas? Totalnya sekarang kita punya 7. Jadi Punya kita dari depan semua sampai belakang itu semuanya teman-teman difabel yang bekerja. Dari juru parkir, barista, chef, sosial media itu semua yang megang adalah teman-teman kita yang kita sayangi ini. Kalau aku tanya, sudah berdiri sejak kapan? Jadi kita tuh masih bayi banget, baru 9 bulan. Kita Iya, berdirinya 9 bulan April. Bulan April 2019. Iya. Iya, berarti sekitar 9 bulan. Berarti ini benar-benar masih baru, masih hangat banget. Tapi udah bisa hadir di berbagai media ya. Terima kasih, ternyata masyarakat kita tuh peduli kok sama teman-teman difabel. Peduli, ya. Jadi mereka pun kalau melihat isu seperti ini, mereka juga langsung berbondong-bondong datang mau bantu. Pertanyaan lagi nih. Boleh? Apa sih yang membuat Mas terpikirkan untuk bikin kedai kopi, tapi dengan mempekerjakan kaum difabel? Jadi memang kalau dari saya sih pribadi, personalnya saya punya passion di bidang kemanusiaan. Dimana bidang kemanusiaan itu adalah yang fokusnya itu bukan ke profit, tapi ke arah gimana kita bisa bikin impact ke masyarakat. Waktu saya SMA, itu banyak banget yang menolak cita-cita saya. Mereka tuh akan bilang, aduh kemanusiaan tuh apa mas, mau jadi apa? Indonesia belum siap main gitu-gitu. Oh, oke. Udahlah ambil yang aman-aman aja gitu kan. Oh, iya, iya. Yaudah, akhirnya saya sempat terpuruk, saya coba cari passion baru. Passion baru adalah bisnis. Dan di passion saya yang bisnis itu, saya menemukan sesuatu ilmu yang luar biasa banget. Namanya social entrepreneurship. Jadi saya keliling ke Jakarta, ide itu luar biasa banget. Tapi apakah semua bisnis tentang profit? Enggak juga. Akhirnya keinget tuh cita-cita saya waktu kecil. Waktu kecil, ibu saya bilang, yang penting nilai kamu jangan 9. 9 pensil kamu bagikan. Jadi saya dari dulu emang berteman sama teman difabel, dan ketika saya sempat menghilangkan cita-cita, saya merasa bersalah. Oh kemana aja saya? Saya kemana aja, bukannya nolong mereka, saya malah sibuk nyari cita-cita lain. Akhirnya saya coba untuk masuk lagi ke komunitas, saya belajar bahasa mereka, belajar huruf braille, belajar budaya mereka, dan saya tahu Indonesia tuh mereka masih berjuang banget. Belum sepenuhnya kita merdeka. Yep. Nah, saya ngerasa bertanggung jawab, saya mau kita merdeka sama-sama, saya merasa ini tugas saya sebagai anak muda di Indonesia untuk nolong teman-teman kita. Oke, luar biasa banget. Jadi ini sebuah motivasi untuk getters kalian yang ada di rumah. Yeah. Dari yang aku lihat di Instagram, di Yes. YouTube, di artikel-artikel, itu katanya maksudnya membuka dalam hari-hari tertentu ada training khusus belajar bahasa isyarat. Bener. Sebenarnya maksud dan tujuannya itu apa sih? Oke, jadi Sunyi ini bukan cuma sekedar coffee shop. Kita bukan cuma sekedar food and beverages business, tapi kita
kita adalah sebuah jembatan yang ingin mengedukasi masyarakat Jakarta bahwa teman-teman disabilitas kita ini, teman-teman difabel kita ini luar biasa bisa bekerja, kemampuannya sama, setara, asal kita memberikan akses. Memberikan wadah ya. Memberikan wadah. Caranya gimana? Pertama ya kita pelajari dulu bahasanya supaya masyarakat Jakarta tahu dulu, oh ternyata teman-teman ini butuh bahasa isyarat. Dan bahasa isyarat ini kan belum menyebar. Makanya saya bikin di sini edukasi berupa setiap hari. Jika memang lagi kosong, datang aja ke baristanya, Kak ajarin aku dong bahasa isyarat. Nanti mereka akan senang banget, mereka akan duduk bareng kamu akan belajar isyarat bareng-bareng. Kalau misalnya teman-teman Getters di rumah pada pengen belajar bahasa isyarat, bisa langsung aja datang ke sini. Aja. Karena ini dibuka untuk umum ya? Ini dibuka untuk umum, siapapun boleh datang. Siapapun Tidak ada boleh perbedaan di sini. Sejauh ini responnya gimana sih? Jadi itu banyak banget customer yang datang untuk belajar isyarat. Untuk melihat bahwa teman-teman kita ini bekerjanya juga bisa banget dan luar biasa banget. Awal-awal saya takut deg-degan. Kenapa? Karena ini kan sesuatu yang jarang ya. Mungkin saya gak bilang Jakarta, bahkan di Indonesia agak jarang. Baru ya. Baru. Saya takut, aduh mereka bisa adaptasi gak ya? Oh tapi ternyata saya berterima kasih banget. Indonesia siap kok menerima teman-teman disabilitas, teman-teman difabel. Jadi yang datang ke sini banyak banget mau belajar isyarat, belajar budayanya. Bahkan tuh jadi sayang sama mereka. Pulang kantor jadi ada yang nongkrong bareng, nonton bareng, belajar bareng, ada yang ngajakin main game bareng. Jadi barista kita seperti dapat keluarga baru dan terima kasih sekali untuk itu. Lanjut, sebenarnya kalau misalnya kan pasti banyak di luar sana tuh yang pengen belajar bahasa isyarat. Aku pun pengen belajar bahasa isyarat. Tapi kesulitannya apa? Kesulitannya belajar bahasa isyarat. Oke, pertama saya akan bicara jujur. Mungkin kita ini sudah terbiasa untuk dunia yang dirancang untuk kita yang non difabel. Iya, betul. Tiba-tiba kita belajar budaya mereka. Itu tuh perlu adaptasi. Kita perlu namanya belajar budaya mereka. Kita perlu namanya empati, bukan simpati. Kalau simpati kita bisa kasihan saja. Kalau empati kita masuk ke dunia mereka. Disitulah kita adaptasi untuk mengetahui apa sih perbedaan di antara kita untuk kita jadikan itu sesuatu kesetaraan. Seperti itu kurang lebih. Tadi kan pas aku masuk dari sini tuh sepanjang jalan aku lihat ada guiding block, ada huruf-huruf braille gitu di depan. Itu tuh aku pengen lihat ke sana, kita ngobrol-ngobrol pindah di sana gimana? Boleh banget, ayo. Let's go. Nah, ini nih yang aku maksud nih, Mas. Ini kan ada guiding block nih. Iya, guiding block namanya. Terus di sana nih ada huruf braille. Ada huruf braille. Nah, ini tujuannya untuk apa? Pertama, kalau guiding block tentunya kita mau memberikan akses untuk teman-teman yang tunanetra, sekaligus mengajarkan masyarakat yang datang ke sini apa sih? Mungkin mereka sering lihat di pinggir jalan ada kayak ada pattern seperti ini, kok warna kuning-kuning gitu. Sebenarnya gak ganggu, ini tuh sangat bermanfaat karena ini akan membantu teman-teman tunanetra yang pakai tongkat untuk mengarahkan jalan mereka. Garis artinya lurus, titik artinya berhenti. Kalau ketemu titik, biasanya kalau nggak ada pintu, ada persimpangan jalan, seperti itu. Kalau huruf-huruf di sini nih, ini artinya apa nih, Mas? Ini huruf braille. Iya. Jadi huruf braille yang kita buat ini adalah puisi. Ini puisi yang kita ciptakan untuk menghargai budayanya teman-teman tunanetra, yaitu dengan huruf braille. Sebutannya syair dalam sunyi. Sekarang aku pengen nanya, menu favorit di sini tuh apa? Menu favorit kita untuk minuman, kita ada kopi susu dan kopi susu krim brulee. Kalau kopi susu kita ini kopi susu pakai gula aren dengan biji-biji kopi asli dari Indonesia juga. Dan untuk makanannya kita punya ayam saus wijen. Jadi itu adalah ayam kering yang diaduk pakai bumbu saus wijen. Itu tuh jadi kita menggabungkan antara western dengan crispy chicken, tapi ada rasa Indonesianya, wijennya. Tetap ada rasa Indonesianya. Nusantaranya tetap harus dibawa. Tentunya nggak lengkap kalau nggak pakai telur kan. Jadi kita tambahin telur. Benar, harus ada telurnya ya tetap ya. Tantangan terbesar buat Masnya dan untuk karyawan ketika harus melayani yang non-difabel. Yang non-difabel, oke. Jadi ceritanya panjang nih, maaf nih ya. Iya, oke. Tantangannya itu ada banyak. Yang pertama mungkin dari segi internal. Dunia ini sudah dirancang untuk mereka yang non-difabel, termasuk di dunia bisnis kopi. Contoh, mesin kopi itu harus menggunakan 2 tangan. Gimana kalau barista saya cuma punya 1 tangan? Kalau kita namanya bikin susu foam, itu harus mendengar suaranya matang atau enggak. Gimana kalau barista saya nggak bisa mendengar? Jadi saya harus adaptasi. Bareng-bareng sama teman-teman difabel, kita adaptasi, bikin cara baru. Contoh, mesin kopi kita kotak-atik. Gimana caranya supaya bisa dioperasikan 1 tangan? Meja kita tinggiin supaya bisa menjadi support mereka yang menggunakan 1 tangan juga. Meja bar kita lebarin supaya mempermudah yang pakai kursi roda. Kita tuh sampai belajar bikin susu matang, itu kan biasanya harus dengar suara kan? Itu kita pakai visual, bikin metode sendiri. Itu entah habis berapa puluh liter susu. Yang penting kita bisa dapat metodenya yang teman-teman difabel bisa melakukannya. Yes. Dan yang kedua tantangannya adalah mungkin dari segi masyarakat. Jujur, ide ini kan muncul sebenarnya dari 2016. 2016 saya banyak penolakan. 2016. Iya. Ide ini muncul 2016.
investor tuh banyak yang bilang, aduh Jakarta nggak siap, Indonesia nggak siap, aduh jangan deh. Akhirnya saya harus kerja dulu, nabung sendiri dan buat. Tapi saya jadi deg-degan karena investornya ngomong gitu, saya takut masyarakat Jakarta beneran nggak sanggup atau Jadi tantangan terbesar ya? Iya, deg-degan. Apalagi saya men-challenge, harus pesan pakai bahasa isyarat. Akhirnya ya saya coba jalanin, namanya sebuah tantangan, itu balik lagi bagaimana kita menanggapinya ya. Jadi saya coba untuk maju, saya coba untuk naikin moral mereka, ayo jangan takut. Dan akhirnya kita coba. Untungnya dan terima kasih masyarakat Jakarta baik-baik banget sama mereka. Selanjutnya apa sih yang Mas Mario pengen lakukan? Impian apa lagi yang ingin dilakukan? Jadi yang pasti Sunyi ini nggak boleh cuma ada satu. Dulu waktu saya hiring kerja, ada dua cara. Satu dari kenalan komunitas, satu lagi dari online. Waktu saya job posting online, satu hari aja itu yang daftar hampir sekitar 1.000 orang. Sedangkan saya cuma baru bisa menerima 4 orang saat itu. Oh, 4 orang. Iya. Jadi itu 0,0000%. Iya. Dan itu saya buka lowongannya sampai 7 hari. Kali 7, 7.000. Itu tuh jadi 7.000. sesuatu yang bikin saya sedih. Berarti mereka tuh masih berjuang dan Sunyi nggak boleh cuma ada satu. Jadi Iya. penyemangat. Oke, masih ada 7.000 lagi. Itu aja yang daftar. Belum yang kita tahu yang di luar-luar kan. Jadi saya akan buka cabang. Paling dekat adalah di bulan April kita buka cabang di Jakarta lagi. Amin. Kedepannya kita akan buka cabang di daerah-daerah, dan yang pasti Sunyi gak cuma kopi. Sunyi ini ingin menjadi sebuah tempat yang menjadi wadah. Kita akan bikin sekolah, pelatihan, maupun kita bikin jadi sebuah museum kecil yang menghadirkan karya-karya seni teman-teman difabel. Itulah mimpi besar Sunyi. Bukan cuma sekedar kopi, tapi sebuah cerita. Luar biasa. Oke, keren banget. Aku hari ini beruntung banget ketemu Mas Mario karena aku dapat inspirasi yang hebat banget, apalagi buat getters kalian di rumah. Terima kasih. Nah, oke, ini udah ke closing. Tapi karena aku pengen closingnya beda dari video-video aku yang lain, aku pengen closingnya kita di dalam. Oke. Aku pengen ngajak teman-teman Tuli, dari Sunyi. Sahabat Tuli ya. Sahabat Tuli. Sahabat Tuli, aku pengen ngajak buat bikin closing. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gimana? Kamu Boleh? berani gak belajar? Oh, mau dong. Aku pengen banget belajar. Ayo. Boleh ya kita Ayo. langsung? Oke. Let's go. Let's go. Like, comment, subscribe di YouTube GETI TV. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you ya.